salah satu sumber sejarah yang digolongkan sebagai sumber primer karena dia merupakan bukti dan terkait langsung sebagai penanda peristiwa. Tidak sedikit tokoh-tokoh yang tertera dalam teksnya masih hidup ketika prasasti itu dibuat, meski ada pula yang digunakan untuk mengenang tokoh yang sudah wafat. Walaupun demikian, tokoh yang mempelopori pembuatan prasasti dalam kasus ini kebanyakan juga masih terkait langsung dengan tokoh yang dikenang tersebut. Profesor Bukhari, seorang ahli epigrafi, yakni suatu cabang ilmu arkeologi yang berfokus pada penelitian dan pembacaan benda-benda bertulis era kuno, diantaranya prasasti, pernah melahirkan sebuah buku menarik berjudul Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti. Buku ini sesungguhnya merupakan kumpulan tulisan beliau, baik berupa artikel maupun alih aksara prasasti yang cukup membuka wawasan, mengingat Profesor Bukhari sendiri merupakan pakar epigraf yang bisa dikatakan sulit dicari tandingannya. Banyak sekali hasil penelitian maupun pendapat-pendapatnya yang menjadi rujukan di kemudian hari. Menurut Profesor Bukhari, dalam buku tersebut pada umumnya prasasti dibuat untuk memperingati penetapan sebidang tanah atau suatu daerah sebagai sima, daerah perdikan, sebagai anugerah raja kepada seorang pejabat yang telah berjasa kepada kerajaan atau sebagai anugerah raja dalam rangka kepentingan peribadatan yang diwujudkan dalam bentuk bangunan suci. Penetapan suatu sima dianggap peristiwa penting karena menyangkut perubahan status tanah. Di dalam tradisi masyarakat sendiri, tanah dianggap mempunyai hubungan religio magis bagi mereka yang tinggal di atasnya. Dengan detil, prasasti terkait hal ini diberi keterangan panjang lebar, mulai dari hari, bulan, tahun, dan unsur-unsur penanggalan lain. Juga tidak ketinggalan keterangan siapa yang menetapkannya sebagai sima, tokoh-tokoh yang menjabat kala itu, yang melaksanakan upacara, bentuk upacara, bahkan ada kalanya juga memuat sumpah atau kutukan bagi mereka yang melanggar ketetapan. Penetapan sima biasanya dilakukan oleh raja atau atas perintah raja. Dengan dimuatnya berbagai keterangan inilah, para arkeolog bisa membuat kerangka kronologi yang dituangkan dalam penulisan sejarah hingga tafsir-tafsir atasnya. Berdasarkan keterangan-keterangan itu, para arkeolog dapat mengetahui masa pemerintahan seorang raja, bahkan luas kekuasaannya. Menurut Profesor Bukhari, pembacaan angka tahun yang tepat merupakan syarat yang mutlak, sebab kesalahan membaca angka tahun akan menimbulkan kekacauan. Ini bisa dipahami, mengingat kesalahan membaca angka tahun tentu akan merembet ke hal lainnya hingga menyebabkan ketidaksinkronan ketika mencocokkan data sejarah satu dengan data sejarah lainnya, apalagi jika sampai tahap penulisan teori. Dalam suatu kasus, kejadian ini pernah terjadi saat sejumlah arkeolog Belanda melakukan pembacaan terhadap prasasti Camundi temuan Ardi Mulyo Singosari. Kebetulan prasasti mengalami kerusakan dan para ahli kesulitan membaca pada bagian angka tahun, sehingga beberapa dari mereka mengidentifikasinya sebagai tahun 1250 Saka. Bahkan arca Camundi di bagian tengah dikaitkan dengan Ratu Majapahit Tribuana Tunggadewi, sementara arca di kanan kirinya dikaitkan dengan Gajah Mada dan Aditya Warman. Kesalahan ini diteruskan oleh sarjana Belanda lain yang menyusun sejumlah teori dengan mendasarkan pembacaan prasasti mula-mula itu. Belakangan, seluruh teori itu gugur setelah L.C. Damais berhasil mengidentifikasinya sebagai tahun 1214 Saka, yang artinya prasasti itu berasal dari masa Prabu Kertanegara alias sebelum Majapahit berdiri. Hal lain yang paling sering disoroti oleh para epigraf adalah alasan mengapa tanah itu berubah statusnya menjadi tanah sima. Tidak sedikit prasasti yang mencatatkan penyebabnya. Di antaranya seperti dalam prasasti Kudadu yang berangkat tahun 1216 Saka.
Dalam prasasti ini, Desa Kudadu ditetapkan sebagai desa Sima untuk dinikmati masyarakat Kudadu hingga keturunannya sampai akhir zaman. Mereka mendapat anugerah karena dianggap berjasa bagi Wijaya saat dikejar-kejar oleh pasukan Jayakatwang yang telah membinasakan Kertanegara. Dicatatkan dalam prasasti itu secara terperinci, mulai sejak Wijaya diperintah oleh Raja Kertanegara untuk menghalau musuh yang menyerbu sampai desa Jasun Bungkal, hingga akhirnya Wijaya terpaksa melarikan diri dan terkepung musuh. Ia dan pasukannya berlari sambil memberikan perlawanan meski selalu kalah karena banyaknya musuh, hingga akhirnya sampai di desa Kudadu, di mana mereka dijamu dan diberi tempat persembunyian. Para pejabat desa juga mengantar Wijaya hingga akhirnya berlayar ke Madura. Jasa-jasa penduduk Kudadu ini tidak dilupakan Wijaya, dan saat dia menjadi raja, anugerah tanah Sima akhirnya diberikan. Kisah di balik turunnya anugerah raja juga dituturkan dalam prasasti Sukamerta yang berangkat tahun 1218 Saka. Daerah Sukamerta ditetapkan sebagai tanah Sima karena seseorang bernama Panji Pati-Pati Empu Kapat dianggap setia dan berjasa di masa pelarian Dyah Wijaya. Dalam prasasti tersebut, Panji Pati-Pati digambarkan menanggung suka dan duka, tidak sekejap pun meninggalkan sisi Wijaya, ikut mengembara masuk hutan keluar hutan, mendaki gunung dan menuruni lembah, menyeberangi sungai dan lautan, memegang payung di kala hujan, dan memegang obor di kala gelap. Dia juga mengikuti Wijaya pada waktu menyerang musuh hingga meraih kemenangan. Atas segala jasanya, Panji Pati-Pati bukan hanya diberi anugerah penetapan Sukamerta sebagai tanah Sima, namun juga diangkat sebagai Dharma Dikarana dengan kedudukan sebagai Dharma Diaksa Ringkasayuan. Dalam prasasti tersebut juga terdapat keterangan bahwa ayah Panji Pati-Pati ternyata juga berjasa bagi kakek Wijaya, yakni Raja Sri Jaya Wisnuwardana, sehingga bisa dikatakan ayah dan anak sama-sama memiliki jasa besar. Meski kadang para epigraf terlihat beruntung berhasil mendapatkan keterangan yang baik dari sebuah prasasti, ada kalanya mereka juga bertemu teka-teki yang sulit terjawab. Misalnya dalam prasasti Mantiasih yang berangkat tahun 827 Saka. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Raja Rakai Watukura Dyah Balitung memberikan anugerah Sima kepada 5 patih di desa Mantiasih karena jasa-jasanya telah mengerahkan rakyat untuk melakukan kerja bakti pada waktu perkawinan raja. Mereka juga dianggap tidak pernah lalai menjaga bangunan suci dan pemujaan kerajaan. Sementara di sisi lain, mereka juga berhasil menjaga keamanan rakyat sehingga rakyat Desa Kuning tidak ketakutan. Apa yang dicatatkan dalam prasasti tersebut dianggap belum lengkap karena tidak diketahui raja menikahi siapa dan seberapa penting perkawinan itu bagi sejarah. Dengan demikian, yang muncul kemudian adalah dugaan semata bahwa perkawinan tersebut menentukan kedudukan Rakai Watukura Dyah Balitung, sebab jika tidak terlalu penting, maka tidak akan disebutkan dalam prasasti. Tidak diketahui juga apa penyebab rakyat Desa Kuning ketakutan, sehingga yang muncul adalah dugaan bahwa mereka ketakutan karena gerombolan perampok. Hal yang kurang mendetail demikian mungkin karena penulis prasasti menganggap apa yang terjadi sesungguhnya telah diketahui umum secara luas, sehingga teks dalam prasasti tidak perlu sedemikian jelasnya. Wacana yang kemudian muncul berupa teori maupun hipotesa terhadap isi dari sumber sejarah yang belum diketahui lengkap seperti dalam kasus Mantiasih tentu saja tidak masalah. Namun yang perlu dipahami, teori tersebut harus siap gugur jika di kemudian hari ditemukan sumber primer baru yang ternyata menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam suatu prasasti. Terkait prasasti yang memuat kutukan,
mengutip Historia.id dalam artikel hukuman kutukan dari Kerajaan Majapahit yang disarikan oleh kontributor Risa Herdahita Putri yang juga seorang arkeolog dari UGM, Jan van den Verdonk, dalam Courses in Javanese Royal Inscription from Singasari Majapahit menjelaskan bagian kutukan dalam prasasti akan diawali dengan deskripsi persiapan upacara pengucapan kutukan. Setelah itu dilanjutkan doa kepada dewa tertentu dan makhluk gaib lainnya. Mereka inilah yang diyakini berada dimanapun dan menjadi saksi setiap pelanggaran atas ketentuan prasasti. Baru kemudian tertera peringatan dan permohonan atas hukuman mengerikan bagi para pelanggarnya. Sementara menurut arkeolog Universitas Gadjah Mada, Cahyono Prasojo, masih di artikel yang sama, kutukan dalam prasasti merupakan cara agar semua orang patuh pada keputusan penguasa. Sanksi yang dipilih ini memang lebih bersifat sakral kedewaan, bukan sanksi atau denda sebagaimana pada masa sekarang. Namun mitos tentang kekeramatan prasasti kutukan pernah diungkapkan oleh Dr. Peter Carey, sejarawan asal Inggris, dalam sebuah seminar bertajuk Object Museum Histories Between the Netherlands and Indonesia, The Case of Diponegoro, yang diselenggarakan di Museum Nasional. Prasasti Sangguran yang berasal dari tahun 982 Masehi dan ditemukan di Malang memakan korban yang melanggarnya. Prasasti itu dipindahkan dari tempatnya meski terdapat teks kutukan bagi siapapun juga yang mencabutnya dari tempatnya semula. Dengan mendasarkan kisah kutukan yang diungkapkan tersebut, kami coba rangkai kisahnya dengan menelusuri sejumlah sumber lain sebagai berikut. Gubernur Jenderal Raffles mendengar kiprah Kolonel Colin Mackenzie di India yang selain militer, namun juga pembuat sketsa dan menyukai usaha pengarsipan benda-benda kuno termasuk manuskrip hingga spesies flora dan fauna. Raffles memintanya datang untuk melakukan hal yang sama di tanah Jawa. Berbagai benda kuno memang berhasil diarsipkannya hingga dia akhirnya mensurvei wilayah Malang. Atas seizin Bupati Malang kala itu, Mackenzie membawa prasasti Sangguran dan menyerahkannya pada Raffles. Raffles kemudian mengirimkannya pada Lord Minto yang kala itu menjadi Gubernur Jenderal India. Ucapan terima kasih Lord Minto dikirimkan melalui surat tertanggal 23 Juni 1813 dan dimuat dalam buku The History of Java yang ditulis oleh Raffles sendiri. Selanjutnya, Lord Minto mengirimkan prasasti itu ke negaranya Skotlandia untuk ditempatkan di atas puncak perbukitan Minto Crags. Namun Minto tidak pernah menyaksikan prasasti itu di negaranya, karena tak lama setelah pengiriman itu, dia mendadak jatuh sakit sekaligus dicopot jabatannya sebagai Gubernur Jenderal India. Dalam perjalanan pulang ke Skotlandia, dia meninggal dunia. Pada tahun yang sama, istri Raffles, Olivia Mariamne de Venice, juga meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Abang, Batavia. Setahun setelah kematian istrinya, kekuasaan Raffles sebagai Gubernur Jenderal dicopot karena Jawa akan dikembalikan pada Belanda. Dia ditarik ke Inggris, sementara Kolonel Colin Mackenzie kembali dipindahkan ke India. Di Inggris, Raffles menikah kembali dengan Sophia Hull. Di sisi lain, Bupati Malang meninggal dunia di tahun 1820, namun tidak diketahui makamnya hingga kini, meski memerintah Malang puluhan tahun, seolah kisahnya dihapus ingatannya dari warga lokal. Setahun berikutnya, Kolonel Colin Mackenzie ganti meninggal dunia di India dan dimakamkan di sana. Berikutnya, terjadi kematian berturut-turut anak-anak Raffles dengan Sophia. Dari 5 anak yang dilahirkan, nyaris tidak ada yang berumur panjang. Hanya anak keempatnya, yakni Ella Sophia Raffles, yang hidup hingga usia 19 tahun.
Lainnya meninggal di usia 1 hingga 4 tahun. Peristiwa kematian terakhir dialami Raffles. Dia meninggal dunia hanya sehari sebelum merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-45 di tahun 1826. Hartanya digunakan Sofia untuk menutup hutang yang ditinggalkannya. Jenazah Raffles sulit dikuburkan karena munculnya penolakan masyarakat disebabkan Raffles adalah tokoh anti perbudakan, sementara banyak orang Inggris kala itu yang masih mendukung perbudakan. Pada tahun 1887, sebuah tablet kuningan kemudian dianggap sebagai persemayamannya. Namun tidak diketahui jenazah Raffles sesungguhnya ada di mana. Apakah kematian mereka semua ini ada hubungannya dengan kutukan yang tertera dalam prasasti Sangguran? Tentu menjadi misteri. Namun berdasarkan pembacaan prasasti yang dilakukan oleh Profesor Hasan Jafar, arkeolog sekaligus ahli epigraf dari Universitas Indonesia, terdapat teks kutukan yang menegaskan bahwa bagi siapapun yang mencabut Sang Hyang Watu Sima, maka ia akan terkena karmanya dan akan dibunuh oleh Hyang sendiri. Berbagai deretan lari kutukan yang mengerikan tertera di sana, dan lari kutukan diakhiri di mana kembali ditegaskan bahwa setiap jenis kejahatan hasilnya adalah penderitaan, dan begitulah nasib orang yang merusak Sima di Sangguran. Pada bagian akhir diketahui bahwa juru tulis prasasti itu adalah Hino Laksana. Hingga saat ini prasasti Sangguran masih ada di Skotlandia, meski di sana pun kondisinya tidak terurus dan cenderung berlumut. Usaha keras mengembalikannya ke Indonesia terkendala dan seakan terbentur dinding keras. Dalam laporan yang berjudul Peninjauan di Lokasi Prasasti Sangguran dan Pertemuan dengan Lord Minto tanggal 21 hingga 23 Februari 2006, yang disusun oleh sejarawan Inggris Nigel Bullock, dipaparkan kronologi melobi keluarga Lord Minto kala itu. Detik.com pernah memuat laporan tersebut setelah dikirim dokumennya oleh Dr. Peter Carey.